Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samiil alim al-ghafurir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim war rasulil amin as-sayyidis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini catatan yang harus saya baca banyak ini. Ya. Saya mewakili Abah Kiai Mansur ya sebagai orang tua saya, dan alhamdulillah juga ibu hadir ya, Bu Nyai. Alhamdulillah. Saya hanya membacakan saja Bu Nadifah ya. Rekan-rekan semua, sahabat semua. Ini yang mana dulu ini yang saya baca? Ini kalau ada podium enak ini ya. Kalau baca di podium kayaknya gagah ya Bu ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama saya mewakili Abah Kiai Mansur ya, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Salafi Jatirokeh Songgom. Yang saya hormati ini Ibu pengurus pusat Fatayat Jakarta. Alhamdulillah yang sampai saat ini bisa hadir ya, luar biasa. Kami sangat bangga, kami sangat tersanjung Ibu bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Khusus kepada Ibu Hajah Nur Nadifah SAG MM sebagai anggota DPR RI fraksi PKB. Bidangnya bidang organisasi pendidikan ya, pendidikan dan pengkaderan. Subhanallah. Doakan Ibu ya, karena ketempatan kami di sini, alhamdulillah ketempatan di tempat kami, mudah-mudahan nanti santri-santri kami ya bisa menjadi generasi penerus Ibu, menjadi anggota DPR RI di fraksi PKB ya, sebagai generasi penerus perjuangan Ibu nanti ke depannya. Alhamdulillah ya. Yang kedua ini dari Kementerian Kesehatan, mungkin Bapak Ibu yang mewakili, alhamdulillah mungkin bisa hadir di sini ya, memberikan nanti informasi tentang kesehatan yang sekarang sudah kita rasakan kurang lebih 2 tahun ya, kita dihantam oleh pandemi corona yang mempengaruhi semua bidang, pendidikan, kesehatan sendiri, ekonomi sendiri kita ya, luar biasa. Bukan hanya Indonesia tapi mendunia. Mudah-mudahan pandemi corona ya COVID-19 cepat berlalu, amin ya. Yang ketiga yang saya hormati, kalau ada anggota DPRD Kabupaten Brebes fraksi PKB ya, atau yang mewakili, yang kami hormati ini Ketua PC yang sudah tadi dilantik ya, ini Ibu Hajah Ning Hajah Rahmatin Alawiyah SPDI ya, sebagai Ketua PAC Fatayat Kecamatan Songgom. Juga tidak lupa kepada Ibu Hajah Nur Wahidah SPDI ya, Ibu Nur Wahidah. Terima kasih banyak juga kepada seluruh VAC se-Kabupaten Brebes yang saat ini sudah hadir, sekaligus juga pertemuan triwulanan ya, pertemuan 3 bulan sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, Ibu Bapak semua ya, ada juga pengurus VAC ini Ustadz Zainal Arifin. Ya, beda belakang saja Ustadz, saya Zainal Abidin, Ustadz Zainal Arifin ya, sesekali ditukar belakangnya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, yang mudah-mudahan tercurah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Tidak terasa hari demi hari, waktu demi waktu,
yang namanya kepengurusan tetap harus bergantian atau regenerasi. Itu namanya organisasi yang sehat. Ya, dalam sebuah organisasi memang harus ada regenerasi. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga kita tidak boleh melepaskan diri dari yang namanya sejarah. Nah, sedikit saya bacakan sejarah atau selayang pandang mengenai struktur atau sejarah NU di Kabupaten Brebes. Ini saya hanya membacakan saja yang ini disampaikan oleh keluarga kami ya. Jadi tahun 1948. Luar biasa. 1948. Saya belum lahir, Mbak Nadifa. Ini Mbah Tarsudi mendirikan NU atau Partai NU di Kabupaten Brebes. Siapakah Mbah Tarsudi? Ayahanda dari Abah Yai Mansur. Siapakah Abah Yai Mansur? Yang mempunyai putri namanya Ibu Hajah Rahmatin Alawiyah. Nyambung ya? Alhamdulillah. Sejarah ya Bu ya. Baik. Saat itu ketua tanfidiyahnya yaitu Bapak Haji Mahfud. Ketua suriahnya Mbah Tarsudi atau Kiai Tarsudi yang sama-sama sebagai orang NU atau kader NU. Tahun 1955 NU resmi keluar dari Partai Masyumi. Ya, ini urusan politik kalau kita runtut dari awal sampai akhir lama ini saya sampaikannya ya. Jadi NU setelah keluar berjuang door to door dari pintu ke pintu sambil menghidupkan agama, berkumpul di Majelis Taklim. Ini ciri khas NU. Yang membudayakan menghidupkan agama di majelis-majelis taklim sambil memberikan motivasi-motivasi gerakan-gerakan ke-NU-an yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan leluhur-leluhur kita yang NU sendiri didirikan oleh Mbah Hashim Asy'ari. Mudah-mudahan jejak-jejak beliau bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Amin. Ini tahun 1955 ngebacangan aja repot ya Bu ya. Jadi NU resmi keluar dari Partai Masyumi, berjuang door to door ya dengan jamaahnya. Alhamdulillah sampai saat ini merupakan, mohon maaf, ormas terbesar di Republik Indonesia ini. Ya, kasih oplos, kasih tepuk tangan, subhanallah. Mana lagi ini? Oh, ini sejarah Pak. Nah, sekarang sejarah Fatayat. Ya, sejarah Fatayat itu di Brebes di masa Orde Baru. Saat itu presidennya almarhum Bapak Soeharto. Ya, di tahun 1990 ini ketua Fatayatnya diketuai oleh Ibu Hajah Umi Rahimah. Mohon berdiri, Ibu. Nah, ini Ibu Hajah. Dulu Fatayat, sekarang Muslimat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, sebagai anak cabang atau PAC cabang Songgom. Dan kebetulan juga di tahun yang sama sebagai ketua NU-nya yaitu Abah Kiai Haji Mansur Tarsudi ya. Nah, muslimatnya saat itu tahun 90 diketuai oleh Ibu Nyai Masyhadi ya, dan ketua ansornya oleh Mas Syafrawi atau Bapak Syafrawi. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau melihat sejarah tadi kita tahu ya secara nasabiah ya, secara sanad ke atas NU bahwa Ibu Hajah Rahmatin Alawiyah tidak lain keturunan dari Pak Tarsudi sebagai pendiri NU di Kabupaten Brebes. Sekali lagi kasih aplaus buat Bu Rahmatin. Dan alhamdulillah Ibu Nadifah, kemarin kita juga di pondok kami di sini setelah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Ya, dan alhamdulillah sebagai objeknya para santri, santriwan, santriwati, juga siswa SMP Bustanul Ulum
SMK Bakti Utama yang jumlah dari Kementerian Kesehatan itu kurang lebih ada 400 vaksin. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya bisa bertambah lagi. Amin. Ya, dan ini juga didorong mungkin nanti oleh Ibu Nadifah ya selaku anggota DPR RI di fraksi PKB. Alhamdulillah, yang jelas kami bersyukur, berbangga ya dengan kondisi NU sekarang tiap hari terus berjuang. Kalau enggak Covid kegiatannya paling banyak. Terus terang saya sendiri hidup di Bogor, Depok, Jakarta, di ibu kota, jadi saya tidak tinggal di sini. Kebetulan saya ada di sini, mungkin ketahuan logat bicara saya tidak logat orang Brebes, saya logat Betawi, saya logat Jawa Barat. Ya, ibu bapak saya orang Betawi, namun saya dibesarkan di Jawa Barat. Istri saya putri pertama Abah Yai Mansur. Jadi saya sebagai menantu pertama dari Abah Yai Mansur yang saat ini mewakili, mohon maaf, hanya mewakili. Ya, mewakili saja, mudah-mudahan NU tetap semangat, NU tetap jaya, perjuangannya tetap hidup tidak padam ya, dan segala apapun yang menghambat menjadi hambatan kita, tidak kita pesimis. Ini temanya luar biasa ya. Perempuan berdaya, optimisme. Optimis itu tidak putus asa. Banyak cara ya, banyak langkah untuk menuju kepada tujuan. Ya, oleh sebab itulah kebersamaan kita yang pertama yaitu kita selalu menjaga apa? Keahlusunahan kita, menjaga agama kita, membela agama kita, dan juga kita mendukung program-program pemerintah. Ya, saya juga di Bogor, di Depok, di Cilegon, di Makassar, saya bergabung di korporat keluarga besar Pak Haji Yusuf Kalla, mantan wakil presiden. Ya, dan di sana pun kami punya tempat pendidikan sekolah. Ya, mohon maaf mungkin kelasnya kelas lux, kelas high class. Ya, kenapa? Karena masuk di sekolah kami 45 juta kalau yang mau masuk di sana boarding. Ya, SPP-nya 6 juta. Ya, jadi kalau di sini mungkin masih jauh ya Bu ya. Di sini masuknya 45 juta enggak Bu Nyai? Enggak ya. SPP-nya 6 juta kah di sini? Enggak ya. 10.000 ya Allah. Tadi sudah disampaikan kita siap berkhidmat ya. Jadi NU ini harus siap berkhidmat. Baik di bidang pendidikan ya, di bidang apapun kita siap. Apalagi santri-santri yang hidupnya betul-betul mulia. Jadi menjunjung tinggi yang namanya akhlak. Ya, kalau di kota-kota besar ini akhlakul karimah, dekadensi moral sudah merosot. Ya, tawuran di mana-mana, ya, kebohongan, narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya luar biasa. Alhamdulillah di Brebes masih jauh dari hal-hal semacam itu. Dan terus terang alhamdulillah kalau saya melihat di Brebes ini prokesnya Bu Nadifah, ya subhanallah, mungkin kondisi kita sehat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sana di Bogor ya, Cilegon sampai Makassar kami belum bisa yang namanya PPKM ya, artinya belajar bertatap muka belum bisa dilakukan, jadi masih daring, masih online ya. Belajar daring, belajar online itu ya kurikulumnya kurikulum abnormal kalau saya bilang. Kenapa kurikulum abnormal? Yang ngambek emaknya, yang belajar emaknya, yang bengong anaknya ya. Daringnya kadang-kadang 35 menit, 40 menit ya. Mabarnya, main barengnya bisa 2-3 jam. Nah, mudah-mudahan ya kita punya wakil di DPR RI yaitu Mbak Nadifah. Mudah-mudahan aspirasi ini bisa disampaikan kepada para pimpinan kita di negara kita supaya kebijakan-kebijakannya ya yang sungguh sangat luar biasa dampaknya terhadap pendidikan sendiri khususnya ya ini bisa berlalu dengan baik. Dan mudah-mudahan generasi kita 2 tahun ini ya Allah, kalau tidak ada pondok rasanya kalau di kota-kota besar benar-benar enggak ada pelajaran yang masuk. Mereka hanya main dan membingungkan orang tua. Ya, kesempatan saya untuk menyampaikan kepada Ibu, semoga
kedepannya Indonesia tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan doanya juga dari ibu-ibu semua, mudah-mudahan pondok kami juga terus maju ya, terus bertahan ya, terus anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha, dan kedepannya menjadi generasi penerus dari ibu-ibu atau bapak yang mewakili di anggota DPR RI seperti Ibu Nadifah. Mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.